Oke, coba katakan kiri kanan saudara, kamu siap belajar nggak hari ini? Siap belajar ya? Oke, silakan duduk semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk semua tim yang ada di CLCC, untuk Pastor Andi juga yang sudah mempercayakan hari ini untuk saya bicara pada saudara semua. Kita sama-sama CC ya, JPCC, CLCC. Salam dari gembala kami, Pastor Jafir Rahmat buat saudara semua. Dan berharap hari ini kita akan produktif bisa belajar firman sedikit sebentar. Oke, kita berdoa dulu sebentar sebelum kita mulai. Bapa dalam surga, bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa duduk diam dan mendengar apa yang kau ingin sampaikan. Melalui isi hatimu kami berdoa agar setiap kami keluar dari tempat ini diubahkan, punya pemikiran yang baru, cara berpikir yang baru. Dan berdoa agar Roh Kudus-Mu sendiri yang bisa menggerakkan setiap hati dan pikiran untuk menjalankan dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya berharap saudara semua diberkati dari apa yang disampaikan selama beberapa minggu terakhir di CLCC. Dan saya tentu sebelum saya datang, saya mempersiapkan untuk hari ini. Saya mendengar khotbah dari beberapa minggu terakhir. Kalau saudara masih ingat dan saudara catat dan saudara renungkan, kita ada di tengah series Discovering God's Will hari ini ya. Discovering God's Will. Dan judul pesan hari ini adalah This is God's Story. Ini adalah kisahnya Tuhan. This is God's Story. Saya sedikit refresh buat saudara semua. Di minggu pertama saudara belajar dari Chris bahwa tentang the solid foundation for decision making. Tentang membangun dasar yang kokoh dalam kita buat keputusan ya. Kita harus ingat bahwa kasih Tuhan itu harus jadi sumber kehidupan kita. Kalau Tuhan bukan sumber kehidupan kita, maka kita hanya memandang dia sebagai alat untuk dapetin apa yang kita mau. Ya, itu kita belajar di minggu pertama, luar biasa banget. Lalu minggu kedua kita dengar dari saudara kita Budi Hermawan yang ada di sini hari ini, teman saya. Kita belajar tentang finding direction, mencari arahan ya. Kita belajar dari Daud, Salomo dan Rehabeam. Dan 3 pertanyaan buat kita semua. Do I listen to the right people? Apakah kita mendengar dari orang yang tepat? Do I put people first? Apakah kita mengutamakan orang lain? Dan do I see myself as God sees me? Apakah kita melihat diri kita sama seperti Tuhan melihat kita semua? I hope saudara bertanya setiap pertanyaan ini. Karena ini penting banget saudara. Untuk kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan minggu lalu saudara belajar dari Pastor Andi, dan saya ingin mulai dari apa yang dia katakan minggu lalu buat kita semua di tempat ini. Pastor Andi katakan begini, untuk hidup dipimpin Tuhan, kita perlu bertumbuh dalam pengertian tentang firman Tuhan. Saya ulangi lagi, untuk hidup dipimpin Tuhan, kita perlu bertumbuh dalam pengertian tentang firman Tuhan. Jadi ternyata untuk hidup dipimpin Tuhan, yang kita perlu bukan lebih banyak doa puasa, saudara. Ternyata bukan soal untuk dipimpin Tuhan kita harus pelayanan lebih banyak. Saudara, semua ini baik dan bagus dan harus dilakukan. Tapi kalau kita dengar minggu lalu dan kita simak, untuk hidup dipimpin Tuhan kita perlu bertumbuh dalam pengertian tentang apa? Tentang firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, bertumbuh semakin mengerti firman Tuhan, semakin jelas kita tahu apa tuntunan dan pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Nah, menarik di sini saudara, karena untuk kita mengerti sesuatu, kita harus belajar. Untuk kita mengerti sesuatu, untuk kita understand sesuatu, kita harus belajar. Gak cukup untuk hanya sekedar tahu atau membaca. Nah loh saudara, ya, gak semua orang suka belajar saudara. Gak semua. Tapi kalau saudara mau mengerti sesuatu ya kudu belajar. Harus saudara. Dan gini. Beda saudara belajar untuk mengerti atau saudara belajar untuk mengajar. Ya. Gak semua orang di sini akan jadi seorang pengajar. Tapi semua di sini dipanggil untuk mengerti. Untuk lebih mengerti dan understand sesuatu atau apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, nggak semua akan jadi pengajar, nggak semua akan jadi ahli teolog, saudara. Tapi semua kita dipanggil untuk menjadi seorang murid, a disciple, murid, student, belajar. Ya, namanya murid, ya seharusnya dia belajar.
Itulah seorang murid, saudara. Dan 2 Timotius 3 ayat 15-17 di terjemahan sederhana Indonesia berkata begini. Rasul Paulus menulis kepada Timotius, dia katakan, keyakinanmu itu juga berdasarkan kitab suci yang sudah kamu kenal sejak kecil. Nih Paulus nulis ke Timotius gitu ya. Dari kecil kamu udah tahu nih kitab suci ini. Melalui firman Tuhan, kamu menjadi bijaksana. Sehingga kamu percaya kepada Kristus Yesus dan menerima keselamatan. Okay. Seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Semua kitab suci ini berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Allah. Kesimpulannya, melalui firman Allah, setiap orang yang sudah menjadi miliknya dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Perhatikan apa yang barusan kita baca tadi, saudara. Semuanya ini berguna untuk apa? Semua yang ditulis berguna untuk, pertama, mengajar dan menegur, kedua, dan menunjukkan kesalahan. Saya nggak tahu tentang saudara, saya sebenarnya nggak terlalu suka ditegur. Saya nggak suka. Perlu kerendahan hati untuk mau ditegur dan menerima masukan. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan, saudara cuma sekedar cari apa yang saudara mau dengar dan mau lihat, saudara gak akan ngalamin apa-apa. Kayak Pastor Nadi katakan minggu lalu, gak ngerti firman Tuhan, gak ngerti gitu ya. Kenapa? Karena saudara cuma mau cari apa yang saudara mau lihat. Tapi kalau saudara datang dengan rendah hati, siap untuk ditegur, maka firman Tuhan akan berguna buat saudara. Dia akan mengajar saudara. Bukan untuk sekedar dapetin apa yang saudara mau, tapi apa yang Tuhan mau buat saudara. Dan kalau saudara gak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat saudara, ya percuma saudara baca Alkitab, saudara. Karena ini gak akan berguna buat saudara sama sekali. Karena ini akan mengajar, menegur, dan ini yang banyak orang gak suka, saudara. Menunjukkan kesalahan. Saya kadang agak males gitu ya. Oh, kamu salah ini. Perlu kerendahan hati untuk dapat feedback. Dikasih tahu, kamu lebih baik ini instead of ini. Keputusan kamu coba diubah. Coba cara berpikir kamu sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Ini apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya. Dan kesimpulannya kita baca tadi, setiap orang dimampukan dan diperlengkapi untuk apa? Menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Berarti Tuhan itu punya tugas buat kita semua. Dan Tuhan punya kepentingan untuk kita semua ini tahu kehendaknya itu apa. Itu good news loh saudara. Karena kalau Tuhan yang punya kepentingan, ya Tuhan yang akan sudah dengan jelas mengkomunikasikan apa yang dia mau buat kita semua. Dia gak akan bikin kita kayak sibuk nebak-nebak gitu. Tapi kalau kita mau jadi murid, Tuhan akan menunjukkan, mengungkapkan kepada kita kehendaknya itu apa sih sebenarnya buat kita semua. Jadi poin saya pertama hari ini saudara, dari yang kita baca tadi, kita belajar Alkitab bukan hanya untuk informasi, tapi untuk mengalami transformasi. Jadi saudara kita belajar Alkitab setiap minggu kita catat. Bukan cuma sekedar catatan kita penuh. Wah lihat nih ya gue dengerin firman dari tadi loh. Wah lihat nih buku gue banyak banget koleksi buku catatan. Setiap hari minggu ada di sini. Tapi kalau kelakuannya gak berubah saudara. Kalau hidupnya masih bingung ini Tuhan mau apa dalam hidup saya. Dia gak ngalamin transformasi. Kita baca ini firman Tuhan bukan hanya informasi makin pintar. Saudara bisa sekolah Alkitab. Bisa tahu semua ayat, hafal, jadi teolog dan lain-lain. Tapi kalau hidup saudara gak mengalami transformasi, maka ini jadi gak berguna saudara buat saudara. Jadi kita baca bukan hanya informasi tapi mengalami transformasi. Jadi gini, kalau ada orang Kristen, bukan kalau, memang ada saudara. Orang-orang Kristen yang mungkin melihat belajar Alkitab sebagai sesuatu yang opsional. Kenyataannya saudara, kebenarannya. Kalau pilih jadi murid Yesus ya tentu opsional. Tapi sebagai murid Yesus yang sejati, sebagai orang yang percaya, yang mau bersandar kepada Tuhan, yang mau ikut Tuhan. Maka belajar Alkitab itu wajib saudara. Ya. Ini tantangan buat kita semua. Ini challenge buat kita semua untuk kita belajar Alkitab. Karena ini wajib untuk setiap orang yang menyebut dirinya murid dan pengikut Yesus. Nah,
Tapi saya mengerti saudara, nggak mudah baca Alkitab. Sebuah riset dari grup Barna, riset yang mereka lakukan secara global, menunjukkan bahwa di antara orang-orang Kristen, orang percaya, 8% Gen Z, ada Gen Z di sini? Ada yang nggak tahu Gen Z itu apa? Oke, kita lanjut ya. 8% Gen Z itu membaca Alkitab, titik. Hanya 8% dari mereka yang actually baca Alkitab. Sisanya apa saudara? Ya dengar dari sosial media, dari YouTube online. Ya, mereka nggak baca sendiri, mereka dengar orang lain khotbah. Gitu. 8% yang baca. 20% orang Kristen Gen Y atau milenial membaca Alkitab minimal seminggu sekali. Minimal. Ini realita kita hari ini. 28% Gen X yang mengakui mereka adalah pengikut Yesus dan baca Alkitab minimal seminggu satu kali. Ini statistik real hari ini saudara. Dan ini baru statistik membaca. Belum belajar. Kalau belajar lebih rendah lagi saudara. This is the reality. Ya. Dan kita tahu bahwa gak gampang untuk belajar Alkitab karena Alkitab adalah buku yang kompleks sebenarnya. Gak mudah dan kita akan belajar kenapa ini kompleks. Okay? Untuk kita bisa menikmati belajar Alkitab, ada hal-hal yang untuk kita yang udah kelamaan jadi orang Kristen, harus kita unlearn, kita tinggalkan. Ada habit, kebiasaan lama yang harus kita ubah menjadi kebiasaan yang lebih baik ya, yang harus kita kembangkan. Saudara oke sampai sini? Ya. Nah, beberapa poin dulu saudara sebelum kita mulai. Nah, Alkitab ini harus ditafsirkan. Alkitab harus diinterpretasikan. Dan kalau Alkitab harus ditafsirkan, maka ada cara yang benar dan ada cara yang salah kita menafsirkan Alkitab. Oke? Jadi ini tantangan sebagai murid Yesus nih, kita harus belajar nih bagaimana caranya. Oke? Sekali lagi saudara, tidak ada manusia yang mampu 100% paham dan mengerti seluruh Alkitab. Nggak ada. Hati-hati kalau ada yang klaim dia ngerti semuanya saudara. Hati-hati. Kita semua masih belajar dan harus terus belajar dan berdialog bersama-sama. Jangan Pastor Andi aja yang belajar Alkitab saudara. Jangan Christian dan Bu He aja yang belajar Alkitab. Kita semua harus belajar supaya kita bisa saling mengasah satu sama lain. Belajar bersama-sama. Okay? Dan kita terus mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Nya. Nah, buat saudara yang sudah terbiasa dari dulu menggunakan yang namanya renungan harian, daily devotional, lanjutkan itu bagus saudara, lanjutkan itu. Buat saudara yang mungkin dari kecil dilatih untuk hafal ayat, that's good. Lanjutkan itu saudara, jangan hentikan itu kebiasaan yang baik saudara. Oke? Tapi hanya sekedar baca, hafal, renung, itu gak cukup saudara. Kita harus meluangkan effort, upaya dan waktu untuk lebih lagi belajar dan studi. Oke, kita hanya akan mengerti kalau kita belajar. Dan once kita mengerti sesuatu saudara, itu gak bisa dirampas dari saudara. Saudara mau ngomong apa aja sama saya yakin 1 tambah 1 itu 2 saudara. Saudara mau argumen segimanapun gitu ya, 4 dibagi 2 sama dengan? Oh enggak, enggak mikir hari ini, oke. Just making sure saudara bangun gitu ya. Mau bagaimanapun saudara, ada hal yang kita mengerti gak akan bisa dirampas dari kita. Karena kita ngerti. Jadi kita kejar pengertian itu saudara. Nah oke, so let's get to the issue saudara. Kesulitan terbesar kenapa orang susah ngerti Alkitab selain apa yang disebut sama Pastor Andi minggu lalu gitu ya. Gak mau dengar, gak mau berubah dan lain-lain. Tapi salah satu kesulitan besar kita gak bisa menikmati belajar Alkitab. Itu ada satu. Kesulitannya ada ini. Alkitab ditulis untuk kita, tapi bukan ditulis kepada kita. Saya ulangi lagi ya. Alkitab ini ditulis untuk kita, for us, tapi bukan ditulis kepada kita. It's not written to us. Nah, kenapa? Maksudnya apa? Saya kasih contoh buat saudara. Dan saya berharap saudara bisa ikutin saya ini ya. Ini contoh aja. Bayangkan saudara lagi jalan, ya keluar gitu ke mall gitu. Lalu saudara lihat, ada sepucuk surat. Masih ingat surat? Oke, masih ingat ya? Oke. My generation, surat ya. Oke, so saudara menemukan ada sepucuk surat ya di lantai, saudara ambil, saudara buka, lalu saudara baca. Nah saya berharap
kelihatan suratnya, tadi ibadah pertama agak kecil. Oh, oke. Kebaca nggak saudara? Aman? Yang di atas aman nggak? Oke, berusaha. Oke, kalau nggak saya pasti akan bacakan. Oke. Nah, surat ini bunyi gini. Dear Lucy, sebelum saya berangkat tadi, saya sempat mengumpulkan beberapa kaset-kaset khotbah favorit saya untuk kamu dengar. Semua saya taruh di meja makan. Saya sudah siapkan pensil just in case pita kasetnya kusut. Saya sudah pernah ajarkan caranya, you know what to do. Ada khotbah di salah satu kaset di mana Benny Hinn bersaksi tentang bagaimana Roh Kudus adalah roh yang bisa memberikan hikmat untuk keputusan kita sehari-hari. Percayalah Lucy, Tuhan itu selalu menyediakan firman yang tepat buat kita di saat kita butuh arahan. We just have to ask Him. Berikutnya, kamu selama ini bekerja keras. Dan kemarin saya lihat kamu terlihat lelah sekali. Pastikan kamu minum vitamin dan istirahat yang cukup. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka istirahat adalah bukti bahwa kita percaya dengan iman. Tuhan yang sedang bekerja dan melakukan bagiannya. Saya pikir kamu juga lelah karena terlalu sering ikut teman-teman kamu yang hampir tiap malam ke Musro, Oriental, atau Ebony. Usul saya, kamu gak perlu terlalu sering bergaul dengan mereka. I wish you were here with me. Tapi lebih baik kamu di sana dan fokus dengan karir yang sudah percayakan di musim ini. See you at Christmas holidays. Saudara, surat ini dituliskan kepada Lucy oleh pacarnya. Well, kita nggak tahu pacarnya atau bukan. Karena bisa aja mereka sudah menikah, tapi mereka tinggalnya nggak bareng. Mungkin ada tugas di luar kota sih, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan ya saudara? Nggak ada detail itu. Lalu beberapa kita ya, tergantung angkatan saudara ya. Bingung hubungannya pensil dengan kaset itu apa? Saya lihat wajah-wajah beberapa ada yang masih blank gitu. Dan ada juga yang mungkin berpikir gitu kayak, kaset itu apa? Gitu. Gak tahu, apa itu kaset? You know what to do. What to do? Gak tahu, in case pitanya kusut. Harus diapain? Gak tahu. Yang tahu harus diapain? Coba angkat tangannya. Tuh kan gak semuanya. Dan saudara, dia bilang kamu kayaknya capek karena kamu sering ke Ebony, ke Oriental, ke Musro. Siapa yang tahu tempat-tempat itu? Coba angkat tangannya. Siapa yang, ini sesuai umur yang angkat tangan saudara soalnya. Dan saudara simpulkan mungkin begini. Ini sepertinya surat cinta di tahun 80-an. Sepertinya. Dan yang tahu tempat itu ya orang Jakarta. Karena ini ngangguk-ngangguknya. Oke, saya gak nunjuk kemana-mana tapi pada saya lihat ada yang begini gitu ya. Itu tempat clubbing di Jakarta. Dia berapa? Exactly, saudara. Surat ini gak ditulis kepada kita. Tapi saat kita mengerti, ini tahun 80-an sepertinya. Di Jakarta. Saudara lucu sih, waktu saya share surat ini di Jakarta, saudara. Waktu saya mention Oriental, Musro, segala. Seberapa banyak orang yang berteriak-teriak di jemaat, saudara. Karena itu semua tempat clubbing mereka dulu. Clubbing om-om dan tante-tante semua dulu di sana gitu ya. Ya, saya bilang, it's okay, semua sudah bertobat di sini gitu. Ya. Tapi bayangkan, efeknya beda. Kenapa? Karena saudara tahu latar belakang. Saudara tahu apa yang sedang terjadi. Saudara mengerti dinamikanya. Ya, saudara bisa appreciate semua itu. Dan meskipun surat ini gak ditulis kepada kita, tapi kepada Lucy, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang dia sebut, kalau kita sudah kerja, saat kita istirahat, itu sebagai tanda bahwa kita percaya Tuhan mampu untuk jaga kita. Kita gak usah berlebihan, itu satu kita pelajari. Lalu kita lihat bahwa, gak usah khawatir karena Roh Kudus mampu kasih kita hikmat untuk bisa hidup sehari-hari. Ya kan? Ada hal yang kita bisa pelajari meskipun gak ditulis kepada kita. Tapi ini diberikan untuk kita. Alkitab demikian saudara.
Alkitab demikian. Kadang saudara baca, ini apa sih? Ini di mana? Kapan? Tahukah saudara, kalau saudara tahu, oh ini ditulis waktu Israel lagi dibuang ke Babel. Oh ternyata keadaan politiknya seperti ini ya. Oh ternyata waktu Rasul Paulus tulis ini, dia ada di penjara. Wah kalau gue di penjara, luar biasa juga bisa keluar dengan kata-kata seperti ini ya. Oh ternyata yang ini lagi musuhan sama ini. Oh ternyata, saudara dengan saudara mengerti semua ini, Alkitab jadi hidup. Jadi hidup. Dan apa yang sedang saudara lakukan? Sebenarnya yang saudara lakukan hanya satu. Yang saya akan berikan kepada saudara. Yang saudara sedang lakukan adalah saudara sedang mempelajari konteks. Ini kata besar kita hari ini. Saudara saya mencari tahu konteksnya apa, latar belakangnya apa, kapan ini terjadi, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Seperti saudara kalau nonton serial TV, serial Netflix atau apapun yang lagi streaming, ketahuan usia ya. Saudara nonton itu dan saudara lihat mungkin teman saudara, pasangan saudara lagi nonton episode ke-12 dari 25. Saudara lihat kan, ini tentang apa? Ini siapa? Dan kalau saudara kebiasaan baca Alkitab, buka Alkitab, trot di sini, oke. Saudara gak akan ngerti. Dan lebih parah lagi, saudara pikir yang saudara baca itu ditulis kepada saudara. Banyak hal penafsiran yang mulai aneh-aneh, karena orang berpikir, menganggap ini ditulis kepada saudara. Ada hal-hal yang ditulis kepada orang lain. Tapi kita bisa pelajari. Dan ada beberapa hal, kayak sekarang, saudara tahu, kaset, pita, udah gak berlaku lagi buat kita. Itu zaman dulu. Musro, oriental, dan masih gak ya? Gak tahu ya. Oke, beberapa, saya pikir masih hits di Jakarta. Enggak, udah berubah ya. Om dan tante sudah berubah. Oke, tempat-tempatnya sudah ada tempat baru. Tapi, kadang kita bawa approach yang sama ke dalam Alkitab. Jadi kita harus pelajari konteksnya. Supaya kita tahu apa ini gunanya buat kita. Dan kalau saudara, konteks is key. Konteks adalah kunci. Kalau saudara mau belajar. Oke. Nah, untuk yang mungkin gak jelas konteks artinya apa, saya taruh di sini definisi dari KBBI ya. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambahkan kejelasan makna. Jadi kalau saudara baca sesuatu, lihat sesuatu gak jelas apa ini, cari konteksnya. Apa kira-kira? Ini menjadi konteks. Prinsipnya begini. Konteks creates clarity. Konteks membawa kejelasan. Konteks creates clarity. Setiap kali saudara belajar sesuatu dan gak jelas, gak ngerti maksudnya apa, maka saudara harus cari tahu konteksnya itu apa. Nah, di chart berikut ini saudara bisa lihat. Kalau saudara biasa baca ayat-ayat saja, saya mau challenge saudara untuk baca satu pasal. Kalau saudara sudah biasa baca satu pasal, coba baca kitabnya saudara. Jadi kalau saudara baca ayat aja, ayat favorit saya, Yeremia 29 ayat 11 gitu ya. Itu yang di-quote, dihafal, ditulis di mana-mana. Tapi saya challenge saudara, oke, kamu tahu gak Yeremia 29 itu tentang apa? Coba baca deh. Lalu kalau udah tahu pasalnya tentang apa, tahu gak kamu kitab Yeremia ini ditulisnya untuk siapa, kapan, kenapa dia ada di situ? Saudara, ternyata gunanya ini. Ternyata dia hidup dengan nabi yang lain ini. Keadaan Israel seperti ini waktu itu. Saudara jadi lebih mengerti. Dan konteks sebuah kitab adalah either perjanjian lama atau perjanjian baru, saudara. Dan konteks perjanjian lama dan perjanjian baru adalah apa? Satu Alkitab. Tahukah saudara, Alkitab meskipun diisi banyak genre dan cerita-cerita, sebenarnya menceritakan satu cerita yang utama. Dan kalau saudara nggak ngerti kisah utamanya Alkitab itu apa, yang bawah-bawahnya nanti mulai ngaco saudara. Mulai lost saudara. Saya mau challenge jemaat CLCC. Ayo kita jadi murid. Ayo kita belajar. Nah, caranya bagaimana? Simple saudara. Simple nggak simple. Tapi saya mau kita semua setelah ini kita
sekolah Alkitab. Nggak, bercanda, saudara, bercanda. Bukan itu. Nggak semua orang harus sekolah Alkitab. Nggak semua orang punya waktu. Ya, saya tahu kita semua orang sibuk. Ngerti itu? Jadi saya akan berikan beberapa tools yang bisa saudara cari. Oke? Yang pertama adalah buku pegangan Alkitab atau Bible Handbook. Yang saudara yang suka banyak gambar dan foto-foto, ini berguna banget buat saudara. Tahu kejadian di mana dan bentuknya seperti apa, lokasi peta di mana. Saudara kadang belajar peta aja saudara dapat satu khotbah saudara. Kayak wah, ternyata Yesus gak harus lewat situ ya. Tapi kenapa dia sengaja lewat situ padahal jalannya lebih panjang, lebih bahaya. Oh, karena dia sayang sama si ini, dia pengen ketemu sama si ini. Saudara belajar peta aja dapat sesuatu saudara. Coba cari Bible Handbook ya. Buku pegangan atau ensiklopedia Alkitab, ada banyak istilah-istilah saudara nggak tahu gitu. Ini apa maksudnya? Ini kenapa mereka begitu budayanya? Ada di ensiklopedia. Lalu ada kamus Alkitab. Kalau ada kata-kata yang saudara nggak ngerti, bisa cari tahu. 3 ini cukup saudara untuk saudara bisa mencari konteks yang saudara baca. Dan kalau nggak ketemu versi cetaknya, puji Tuhan sudah ada versi online dan digital saudara. Saudara tinggal cari ke Sabda, saudara Google Sabda ya dalam bahasa Indonesia. Ada juga e-sword yang buat lebih serius lagi ya. Dan kalau misalnya mau investasi, mau bayar dan saudara mungkin pengen punya perpustakaan digital gitu ya, bisa juga belajar di Logos. Ini rekomendasi saya untuk saudara semua yang mau belajar konteks. Saudara aman sampai sini? Ya, kita akan selesai dengan cepat. Bicara soal konteks. Konteks creates clarity. Ini bicara soal Alkitab. Tapi kalau hidup kita, saudara, tahukah saudara, hidup kita juga ada konteksnya, saudara. Tahukah saudara kalau saudara gak jelas hidupmu mau ngapain. Gak jelas rencana Tuhan itu apa. Konteks creates clarity. Saudara harus tahu bahwa kalau saudara percaya Yesus, ikut Tuhan, hidup kita ini kan bukan untuk kita sendiri. Kita belajar minggu lalu dari Pastor Andi. It's not about me. Tapi tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Pertanyaannya, Tuhan mau ngapain? Saya dengan cepat kasih saudara, rencana Tuhan, ini skemanya dalam Alkitab. Narasinya dalam Alkitab. Dimulai dari penciptaan, kita tahu itu, kita semua diciptakan. Cari tahu tujuan manusia ini ngapain sih Tuhan buat. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Jadi gini, saudara ngelihat segala kejahatan, segala hal yang buruk yang terjadi, saudara gak bingung. Kenapa ya kayak begini ya? Saudara tahu jelas, ini karena memang hati manusia sudah hancur. Ini memang karena apa? Karena dosa. Kita jatuh. Jadi gak heran kalau segala macam kejahatan terjadi saudara. Ada orang yang kayak, gue heran, kok orang bisa begitu ya? Oh, orang Kristen gak heran. Karena memang bisa begitu. Karena dosa. Dan kita punya solusinya. Kabar baik yaitu apa? Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Mengampuni, menyelamatkan kita. Dan dia mau jadi raja atas hidup kita. Memerintah atas hidup kita. Dan suatu hari kelak akan ada terjadi, dia akan kembali lagi. Dan kita akan mengalami apa? Pemulihan. Dan penyempurnaan. Pastor Andi bahas minggu lalu. Kita gak akan nanti suatu hari naik ke surga. Lalu konser praise and worship selama-lamanya. Kalau kayak gitu, saya bilang begini. Boleh gak sekarang aja kita ke surga? Apa gunanya kita di sini? Tapi karena Tuhan punya rencana. Suatu hari akan memulihkan segala sesuatu. Tahukah saudara? Setiap karya saudara berharga di mata Tuhan. Keluar dari tempat ini, semua yang saudara lakukan di bisnis, di pekerjaan, di rumah tangga saudara, semua berarti di mata Tuhan. Karena apa? Karena saudara menjadi preview dari pemulihan yang Tuhan mau lakukan. Melalui saudara dan saya. Jadi the way saudara bekerja, penting di mata Tuhan. Cara saudara memperlakukan orang lain, penting di mata Tuhan. Karena saudara adalah agen ambasador kerajaan Allah. Yang suatu hari akan disempurnakan dengan bumi yang baru dan surga yang baru saudara. Itu yang Tuhan mau saudara. Buat kita semua. Ini konteksnya kita. Dan kita harus tahu, this is God's story. Ini ceritanya Tuhan. Cerita kita itu cuma sedikit aja di tengah-tengah itu. Kalau saudara mengerti apa yang Tuhan mau, baru saudara bisa tanya, oke, kalau ini kehendak Tuhan buat dunia, apa kehendak Tuhan buat saya? Saya masih belum jelas
Saya perlu konteks. Dan saya yakin melalui firman Tuhan, saat kita belajar sama-sama di tempat ini, saudara akan menemukan konteks. Dan semua yang saudara pelajari, gak hanya jadi informasi, tapi mampu mentransformasi saudara semua. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan biar kerajaan Tuhan bisa datang kembali. Dan saudara, review sedikit. Pastor Andi udah katakan 3 poin dia minggu lalu. Saya suka banget khotbahnya minggu lalu. Seluruh Alkitab bercerita tentang Allah dan kerajaannya. Dan rencana Tuhan untuk kita adalah dipulihkan untuk hidup kembali dalam kerajaan Allah. Dan memerintah bersama dia sampai selamanya. That's so cool saudara. Memerintah bersama dengan dia sampai selamanya. Buat saya looking forward itu. Berarti semua yang kita lakukan apa saudara? Persiapan untuk apa? Pemerintahan. Ya, persiapan untuk pemerintahan. Dan yang ketiga, mengubah jalan pikiran sesuai kingdom values, nilai-nilai kerajaan, akan memperbaiki seluruh hidup kita. Saudara, it's not about me. Tapi ini tentang Tuhan dan apa yang dia mau. This is a God story. Dan kalau kita mau berpartisipasi dalam kisahnya Tuhan, kehendak Tuhan buat saudara dan saya akan jauh lebih jelas. Kita gak setiap hari, Tuhan saya pakai baju ini atau pakai baju ini ya gitu. Gak hal-hal kecil, Tuhan mau kita apa saudara? Dewasa. Pokoknya tujuan aku ini. Kamu sebagai anak-anak yang dewasa, kamu bisa memutuskan. How saya bisa berkontribusi dalam kerajaan Allah. Kalau kita mengerti konteksnya. Amin saudara. Mari kita berdoa sebentar. Kita responi firman Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Gak usah takut saudara, nyanyikan Immanuel. Dia akan bantu kita mengerti konteks hidup kita. Dia akan bantu kita mengerti firman-Nya. Dia beserta dengan kita. Katakan sekali lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Hanya Kau Immanuel. Katakan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bersyukur hari ini kalau Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Di dalam segala keterbatasan kami untuk mengerti firman-Mu, Kau tetap setia dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, hari ini menyatakan bahwa kami lebih dalam lagi mengerti apa rencana-Mu untuk dunia kami. Biar firman-Mu melalui konteks yang kami pelajari bisa menjadi hidup dalam kami. Roh Kudus, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu di JCLCC ini.
Kau tambahkan kehausan kelaparan firman-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Biar setiap kami sebagai anak-anak-Mu membawa Injil Kerajaan Allah kemanapun kami pergi. Terima kasih, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih untuk Yesus yang Kau berikan pada kami sebagai tanda kasih-Mu yang gak berakhir untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara semua.